Satu, dua, tiga. Halo. Somat. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Alhamdulillah setelah maulid bersama saudara saya ini Bang Jian, Pak RT. Nah sesepuh dari NU nih saudara saya juga nih, Masya Allah, kumpul semua kita ngopi tuh. Ini bikin seger nih kalau NU, kalau belum ngopi belum udut. Ya kan? NU kita kan nongkrong udut itu berkah lah, biar silaturahim. Amin amin. Itu aja, Pak RT sehat selalu, berkah menjaga keamanan di lingkungan, dan berkah juga usahanya Bang Jian juga. Semangat Bang Jian. Nanti kita habis pilkada kita hajar ke UMKM Depok ya. Pokoknya kita majukan UMKM Depok insyaallah beserta saudara-saudara kita dari NU. Ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih menjadi wali kota bisa bersinergi dengan NU Kota Depok. Bismillah. Pak Ketua NU, Pak Sekum. Nah, kapan kita ngopi-ngopi nih Pak Ketua? Ustaz Solihan, Ustaz Sutrisno. Nah, ini tim kita semua nih. Bismillah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah terus saya tadi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah ngantuk belum ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua Masjid, Pembina Masjid Al-Hidayah, para asatid, para ulama, para habaib yang insya Allah bukan hanya saya cintai tapi juga dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Sahabat saya Ustaz Hadi, namanya beda dikit, beliau saya ya. Para tokoh masyarakat, polisi RW, Pak RW, Pak RT, sahabat saya, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, termasuk tokoh bangunan, pokoknya tokoh lah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam barokah bulan Maulid ini, amin ya Allah. Begitulah Ustaz Sutrisno, kadang suka dadakan ya. Saya tadi suruh hadir, suruh ngisi. Mohon maaf saya telat, tadi saya ngisi kajian dulu rutin di Masjid Al-Ikhlas katanya. Nanti subuh saya berangkat lagi di Cilodong ngisi kajian juga tahan subuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Bapak Ibu, mungkin kalau bapak-bapak sebagian kenal saya karena saya sudah 1 tahun mengajar di masjid ini. Kalau ibu-ibu nggak tahu nih ikutan apa nggak, malam Rabu 2 minggu sekali kita ada kajian hikmah, kita Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah setahun sudah berjalan tidak terasa. Boleh dilihat kajian kita ada di YouTube Guru Hikmah Official. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan dakwah di Masjid Al-Hidayah. Boleh dibuka, jangan lupa di subscribe ya. Lagi ngejar Atta, bukan Atta Halilintar, Atta Gredeg. Bu Bapak, nanti lebih jelas tentang Maulid. Karena saya udah bosan bapak-bapak, karena kita udah ketemu, kita udah pernah bahas Maulid. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umat, ya? Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Sedikit saja
Rasul pernah berkumpul dengan sahabat di masjid. Lalu Rasul berkata, man ahabba sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Hadis ini luar biasa Pak. Kalau kita tahu maknanya, siapa yang bisa jawab? Yang bisa mengartikan? Saya kasih minyak al-hikmah yang lagi viral di Kota Depok. Ayo. Man ahabba sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Jom yang bisa jawab artinya. Ayo. Yang bisa jawab? Artinya apa? Jangan usah tanya, sebagai mau udah kalah orang kepala. Ayo, ibu ada yang bisa jawab? Man ahabba, barang siapa yang mencintai, aiman tamassaka, barang siapa yang memegang teguh di sunnati terhadap sunnah-sunnah, inda fasadi ummati, ketika umatku sudah mulai menjauhi, sudah mulai meninggalkan, sudah mulai melupakan sunnah-sunnahku, maka apa ganjarannya bagi yang menjalankan sunnah, bagi yang mengamalkan sunnah, bagi yang menjaga sunnah? Falahu ajru mi'ati syahid. Dia akan mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Sahabat protes saat itu, ya Rasul, kami sahabatmu, kami temanmu, kami taat kepadamu. Kemana kau berjuang kami ikut, kemana kau berperang kami mengangkat pedang untuk agama Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kami mati di medan perang, kami cuma dapat 1 ganjaran pahala mati syahid. Tapi kau cerita nanti akan datang umatmu, yang diceritakan Nabi itu kita Pak. Yang diceritakan Nabi itu kita Bu. Akan datang umat, kata Rasulullah, di mana sudah mulai ditinggalkan sunnahku, tapi dia masih pegang sunnah-sunnahku, maka ada ganjaran 100 pahala manusia. Kita yang diceritakan. Kenapa kata Rasulullah, sahabat, kamu taat kepadaku, kamu setia kepadaku, kamu berperang berjuang bersamaku, karena kamu mengenal dan melihat aku. Tapi umat-umatku yang aku ceritakan nanti tidak pernah bertemu aku, tidak mengenal aku, tapi dia mencintai aku dan menjalankan sunnah-sunnah. Dari siapa kita tahu sunnah-sunnah Nabi? Dari para guru, dari para ustaz, dari para kiai, dari para habaib. Hati-hati deh Pak. Sekarang mulai dibentur-benturkan ulama dengan habaib. Jangan ikut-ikutan. Karena kita Indonesia kenapa menjadi luar biasa keislaman kita Pak? Jangan ke Indonesia, kita nggak usah bicara Indonesia, kita bicara Depok. 1.400 lebih masjid. Kebetulan saya diamanahi 2 tahun ini menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi luar biasa Pak. Masjid di Depok saja 1.400. Islam kenapa kuat di Depok? Bahkan 1.000 maulid di Kota Depok. Wakil wali Kota Depok itu sehari bisa 18 sampai 20 undangan maulid di Kota Depok. Saya tanggal 3 November ceramah maulid di Ikhwanul Muslimin seberang sini dari Jaya. Itu tidak bisa hadir beliau juga karena banyak yang dikunjungi. Tanggal 16 saya ngisi di Beijing, Masjid Nurul Falah, pinggir jalan maulid. Itu banyak yang dikunjungi sama beliau. Kenapa? Karena terlalu banyak maulid, 1.000 maulid Pak. Dari mana bentuk sunnah-sunnah ini, kecintaan kita melakukan ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, patungan, sumbangan. Ada yang 1 juta, ada yang 100, ada yang 50.000 ya Bu ya. Coba mana yang 1 juta? Coba. Mana yang 1 juta Bu? Ini yang dikasih kepada kita semua Bu. Makan, minum. Kebuli ada Ustaz? Ada? Ada. Jangan lupa, jangan habaib doang sama Ustaz tadi ya. Nah Ustaz tadi juga ada. Ustaz tadi udah tenang, udah bungkusan udah ada Pak. Jadi luar biasa yang diberikan kepada acara maulid ini, kecintaan kita menjaga sunnah Nabi. Kenapa?
karena nanti para habaib memberikan ilmu, para ulama kita memberikan ilmu luar biasa. Kita ngerti sholat bukan langsung dari Nabi, Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli dari siapa? Dari para guru, para ustadz, para habaib. Kita mengerti sunnah Nabi. Contoh kecil, tiap hari Bapak Ibu makan nggak? Makan kan? Kalau kita makan cuma menggugurkan kewajiban, sayang makannya. Ikuti cara sunnah Nabi. Bagaimana Nabi makan? Pertama, Ibu pasti belum tahu. Yang pertama, Nabi makan kalau pas lagi lapar. Bu, benar nggak Bu? Kalau nggak lapar, nggak makan lagi. Dan sunnahnya, kata Imam Al-Ghazali, kalau mau makan, sisipin garam di pinggir nasi. Sisipin garam di pinggir nasi. Nanti colek. Sebelum kita makan nih, mau nasi kebuli, mau sate, mau ikan, sebelum kita makan, kita colek garam pakai jari manis nih Bu, jari manis nih. Nah, ada cincin nih, jari manis nih. Colek garam. Baca doa surat An-Nisa kalau tidak salah ayat 9. Tapi coba carilah dari ayat pertama sampai terakhir, pasti ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hani ammarina. Ini ujung ayat 9. Colek garam. Tempelin ke lidah. Kalau ibu nggak percaya coba tes, pasti rasanya asin. Benar ya Bu? Coba tes. Tapi kata Imam Al-Ghazali bukan sekedar asin. Orang yang makan colek garam pakai jari manis, baca Allahumma hani ammarika, tempelin ke lidah, maka akan menghilangkan 72 penyakit. Berapa Bu? 72. Ibu kalau nggak percaya nanti pulang dari sini, kalau nggak Ibu makan aja, Ibu bawa garam dulu, colek garam. Terus protes Ibu, Ustaz, saya udah ngikutin cara Ustaz colek garam. Baca Allahumma hani ammarika, tempel ke lidah. Ternyata habis makan sakit perut Ustaz. Saya bisa jawab, itu sakit perut penyakit ke-73. Sakit kepala 74. Yang penting 72 hilang. Ini sunnah Nabi. Nabi tidak pernah meniup makanan minuman yang panas. Nabi tidak pernah mengolok-olok makanan. Kalau kita nggak suka ya nggak usah kita makan. Apalagi makanan istri, hati-hati Pak. Kalau Bapak ya sampai kelihatan nggak usah ngomong jujur, Bapak kelihatan mukanya nggak nafsu aja makan, ngamuk tuh istri. Gak bakal dimasakin lagi Pak. Kenapa? Karena Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Saya dulu di Subang Pak, tahun 90 saya pesantren di pesantren Darussalam, dikasih duit 30.000 sebulan laut. Dari situ karena dapat nasi doang kita pesantren. Itu kalau tanggal 15 tanggal 20 udah habis tuh duit. Akhirnya cuma minta garam. Tapi makan nikmat di pesantren. Kenapa? Karena di balik nasi ada ayam, ada sate, ada kikil kan gitu. Kan gitu kayak undangan ibu kan gitu tuh. Makan ambil lauk dulu, orang nasi dulu, kita langsung ambil lauk dulu, baru nasi terakhir tumpukin lagi kerupuk, kan gitu. Itu berkah. Makan ketika lapar itu yang Rasul anjurkan. Makan dengan doa itu yang Rasul lakukan. Nabi Ibrahim tidak pernah mau bisa makan sendiri. Nabi Ibrahim kalau mau makan selalu nunggu orang lewat. Dia ngajak orang makan, dia nggak bisa makan sendiri. Satu saat Nabi Ibrahim nungguin orang sampai mau siang juga ada orang lewat. Dia nggak bisa makan sendiri. Lalu dia ketika udah lapar banget di perut, ternyata ada orang lewat, bapak-bapak. Ya usia ya sekitar mau 60-an. Akhirnya dipanggil sama Nabi Ibrahim. Alhamdulillah ada orang lewat. Baru sampai full, belum nih, full. Pasti orang ini orang kafir, orang yang suka menghadapi Allah, orang yang suka menghina Allah. Dan jadi itu dipanggil. Bagaimana saya kalau lagi makan ternyata teman makan saya lagi ngejelekin Allah, emosi kan orang lagi makan, hati-hati. Ya, ibu kalau mau minta duit, ya, buat biaya anak sekolah, buat beli buku, jangan pas suami lagi makan. Ya, nggak bakal dikasih kalau dikasih sedikit. Karena orang lagi makan, itu lagi bekerja, aliran darah. Maka apa? Nanti selesai makan ngomong, Nabi Ibrahim gak jadi makanlah dia. Awal baca doa, selesai makan baca doa, sakit perut Nabi Ibrahim. Ngadu sama Allah, ya Allah,
Saya makan makanan halal, halalan thayyibah, saya makan baca doa, tutup baca doa. Kok saya sakit perut ya Allah? Maka Jibril turun lalu memberitahukan kepada Nabi Ibrahim, Allah menegur Nabi Ibrahim karena kamu mengajak orang makan gak jadi. Ibrahim, orang itu orang kafir, saya takut lagi makan dia jelekin Allah. Apa kata Nabi? Kata malaikat Jibril, kata Allah, itu orang udah berapa tahun di sini? Hampir 60. Selama 60 tahun siapa yang ngasih makan? Allah. Allah saja yang ngasih makan, walaupun dijelekin tetap ngasih makan. Maka kita kalau ngasih kebaikan gak usah pilih-pilih. Coba bulan Ramadan sore-sore ngasih takjil, yang lewat tanya dulu, Bapak Islam gak? Bapak puasa gak? Oh macet jalanan. Udah kasih aja, kasih aja. Kebaikan itu kita berikan, apalagi Islam contohkan ini. Ini hal sederhana makanan. Sudah mulai ditinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Makan asal makan tanpa dapat nilai ibadah sunnah. Tidur cara Nabi, bergaul cara Nabi, bertemu dengan guru dengan cara Nabi. Inilah ayo kita belajar sunnah-sunnah Nabi agar kita dapat pahala itu. Kata Nabi, umatku tidak mengenalku, tapi dia menjalankan sunnah akan dapat ganjaran 100 orang mati syahid. Mudah-mudahan ibu bapak kita semua diberikan kecintaan kepada Rasulullah, walaupun kita belum pernah bertemu dan mengenal Rasulullah, tapi insya Allah dengan kita menghadiri banyak maulid, bertemu dengan habaib, dengan ulama, dengan para ustadz, mencintai beliau-beliau ini sama dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya Ustaz? Karena Rasulullah yang menyuruh dekat dengan orang-orang alim. Jangan permasalahkan ini itu, udah kita bersatu, jaga guru kita, jaga ulama kita, jaga habaib kita, satukan persatuan. Apalagi di musim pilkada, jangan pecah sesama ustadz, sesama kiai, sesama habaib, jangan pecah, karena umat nantinya juga akan melihat. Ayo kita bersatu, siapapun calon wali kotanya, siapapun nanti yang jadi wali kotanya, kita doakan yang terbaik khususan buat wali kota Depok ke depan. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah, seluruh pengurusnya, seluruh imam dan ustadznya, dan juga jamaahnya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah